sini bersama Ibu Mela dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk pelajaran PKN tema 4 subtema 2. Nah, seperti biasanya anak-anak, kita akan mereview dulu pembelajaran PPKN sebelumnya. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang bunyi, simbol, dan juga makna serta perilaku yang tercermin dari sila keberapa? Benar sekali, sila pertama. Oleh karena itu, hari ini kita akan melanjutkan ke sila kedua Pancasila. Nah, topik apa saja yang akan dibahas? Yang pertama adalah hubungan simbol dengan makna. Yang kedua, sikap tokoh yang sesuai sila kedua Pancasila. Tentu saja ini tokoh dalam cerita ya. Dan yang ketiga, membedakan sikap baik dan tidak baik. Oke, kita akan langsung mulai dari yang pertama, yaitu hubungan simbol dengan makna sila kedua. Anak-anak ada yang tahu tidak simbol dari sila kedua apa? Kalau kemarin simbolnya adalah bintang ya, berwarna emas atau kuning. Kalau sekarang simbolnya apa untuk sila kedua? Ya, benar sekali, simbolnya adalah rantai emas. Oke, kita akan coba lihat satu persatu di sila kedua ini. Bunyi dari sila kedua itu apa anak-anak? Coba kita sebutkan sama-sama dengan suara yang nyaring ya. 1, 2, 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemudian tadi lambangnya Ibu sudah sebutkan ya, yaitu rantai emas. Kemudian rantai emasnya itu tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan juga lingkaran yang saling terkait. Nah, makna dari simbolnya itu adalah melambangkan manusia yang saling membutuhkan dan perlu bersatu agar kuat seperti rantai. Seperti itu. Nah, ini juga adalah hal yang penting untuk kalian ingat baik-baik. Yang pertama, sila kedua ini mengajak kita semua di dalam kehidupan kita bermasyarakat untuk dapat memperlakukan sesama kita, sesama manusia ya tentu saja, yang memiliki martabat dan juga adab. Jadi kita semua ini punya martabat, kita semua juga punya adab, dan orang-orang di sekitar kita yang sesama kita itu juga memiliki martabat dan adab, sehingga kita harus memperlakukan mereka semuanya sama. Tidak boleh memilih-milih antara yang kaya, antara yang miskin, antara yang cantik, antara yang mungkin ganteng, atau yang kurang cantik atau kurang ganteng. Itu tidak bisa seperti itu ya. Kita harus memperlakukan semua orang itu sama. Kita menganggap semua orang sama berharganya. Dan yang kedua, perlu untuk saling mencintai, tenggang rasa, dan saling menghormati antar sesama manusia. Mau dia lebih muda, mau dia lebih tua, kita harus mengasihi dan menghormati semua manusia. Nah, selanjutnya yang kedua anak-anak adalah sikap tokoh yang sesuai. Ini berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia ya, ketika kita ingin menentukan sikap tokoh yang sesuai dengan sila kedua itu yang bagaimana, atau sikap tokoh yang tidak sesuai dengan sila yang kedua itu yang bagaimana ya. Oke, pengamalan sila-sila pada Pancasila dapat kita dapatkan pada kehidupan sehari-hari dan tokoh-tokoh yang ada di cerita yang kita baca. Jadi tanpa sadar dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu bisa saja menjalankan sila kedua ataupun melanggar sila kedua ya. Dan selain itu kita juga bisa mendapatkan teladan yang baik dari sebuah cerita. Atau mungkin kita membaca sebuah cerita, dia tidak bisa mengamalkan sila kedua, berarti kita bisa memberikan pendapat, oh di dalam cerita ini tokoh B atau tokoh A tidak mencerminkan sila kedua, kita sudah bisa menentukan seperti itu. Nah, seperti apa sih contoh-contoh yang mencerminkan sila kedua itu? Contohnya adalah rendah hati, suka menolong, dan juga bertanggung jawab. Oke, kita lanjutkan ya. Coba anak-anak buka bukena 4B kalian, halaman 37. Silahkan dibuka bukenanya, halaman 37. Sudah semuanya? Oke, sudah ya. Nah, di situ ada soal di dalam ayo berlatih.
ada 3 gambar. Nah, pertanyaannya adalah sikap-sikap apa yang ditunjukkan oleh orang-orang pada gambar berikut? Ada 3 gambar itu. Kira-kira sikap apa yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? Ayo. Yang pertama ya, ada seorang guru, kemudian ibu guru itu mengatakan bahwa anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini. Menurut anak-anak, apakah ini menunjukkan sila kedua Pancasila? Ya, karena guru itu menyebutnya dengan kata anak-anak, bukan Michelle, kita akan mulai pelajaran hari ini, atau hanya Wahyu, Ibu Mela akan mengajar hari ini, atau mungkin Theo, Ibu akan mengajar hari ini. Tidak ya. Jadi guru itu menganggap bahwa muridnya itu semuanya sama, semua adalah muridnya. Jadi dia mengatakan dengan kata-kata anak-anak dan dengan ekspresi tersenyum. Itu tandanya guru itu menghargai atau menghormati anak-anak yang sedang dia ajarkan. Seperti itu. Sekarang gambar yang kedua. Ada 2 orang laki-laki, 2 anak laki-laki yang sedang bermain sepeda. Kemudian, satu aja ya yang bermain sepeda. Nah, lalu yang bermain sepeda itu terjatuh. Dan anak yang satunya lagi mengatakan bahwa mari aku bantu. Kira-kira ini mencerminkan sila kedua atau tidak anak-anak? Ya, tentu saja. Kenapa? Karena dia menunjukkan apa tadi? Dia mengasihi orang lain sehingga dia mau menolong sesamanya. Sekarang yang terakhir, gambar yang ketiga. Di situ ada kegiatan bakti sosial ya kan. Kemudian ada bapak-bapak dan juga 2 anak laki-laki. Nah, anak laki-lakinya itu sedang menyerahkan bantuannya. Dia mengatakan bahwa, "Pak, ini bantuan dari kami." Apakah sikap itu menunjukkan sila kedua? Yes, benar sekali anak-anak. Jadi kesimpulannya 3 gambar ini menunjukkan sila kedua Pancasila ya. Mereka menganggap bahwa sesama mereka itu adalah sesama manusia yang memiliki martabat dan juga adab, sehingga mereka secara otomatis mau dengan rendah hati, mau dengan sepenuh hati mereka mengasihi orang lain, seperti itu. Oke? Nah, kira-kira menurut anak-anak apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita berada di dunia ini sebagai seorang manusia ya? Kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu membedakan sikap baik dan tidak baik. Nah, siap-siap ya. Ini buat anak-anak yang masih suka melakukan hal-hal yang kurang baik. Ayo coba diperhatikan baik-baik supaya setelah ini anak-anak bisa melihat dan belajar untuk menjadi anak yang lebih baik. Oke? Nah, kita itu semuanya anak-anak adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri ya. Kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, entah itu orang terdekat kita maupun orang yang bahkan kita tidak kenal. Itu sebabnya kita harus mengetahui dan membedakan sikap baik dan tidak baik agar tercipta kerukunan dan juga persatuan. Oke, sekarang Miss Mela akan memberikan contohnya ya. Untuk sikap baik, ada contoh yang pertama itu menghormati sesama umat beragama. Lalu yang kedua, menolong teman yang kesusahan. Yang ketiga, menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang keempat, menyampaikan pendapat dengan sopan. Dan yang kelima, membiasakan hidup hemat. Sedangkan sikap yang tidak baik, coba yuk kita baca sama-sama yuk. Dan coba kita lihat apakah kita masih melakukan ini. Kalau iya, ayo kita mulai bertobat ya dari sekarang ya. Oke, yang pertama, 1, 2, 3. Tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Wah, ini siapa ini yang seperti itu? Yang kedua, sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Tidak boleh sombong ya, kita harus rendah hati. Ketiga, mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Nah, kita boleh kok anak-anak mempelajari budaya asing. Yang penting budayanya itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam kebudayaan Indonesia. Selanjutnya, memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Ini sangat-sangat tidak boleh ya anak-anak. Dan yang kelima, memboroskan uang untuk
hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kita harus berhemat ya anak-anak, bukannya pemborosan seperti itu. Nah, itu saja pembelajaran PPKN kita hari ini. Semoga dapat menolong anak-anak untuk belajar. Terima kasih sudah menonton dengan baik. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. See you and God bless you.